Beragama itu intinya tauhid. Tauhid itu intinya mengenal Tuhan. Bohong seseorang itu bertauhid jika tidak mengenal Tuhan. Kan begitu seharusnya. Kemudian bahkan kita sendiri juga sudah mulai pangling pada saat al-bunyan ala khomsin. Rukun Islam yang pertama itu syahadat. Kita kan juga telah selama ini kan kayak mengabaikan. Syahadat itu kan bersaksi. Kita kan lupa dengan itu terkadang kita. Bersaksi ya bersaksi. Nggak mungkin umatnya Nabi Musa itu nggak bisa melihat Tuhan. Di Qur'annya kan nggak boleh, nggak bisa. Meledos gunungnya kan tuh narullah. Jadikan saya untuk narullah melihat Allah. Tapi orang lupa permintaan dari umatnya Nabi Musa saat itu adalah permintaan untuk dapat narullah. Itu apa toh? Melihat Tuhan dengan mata kepala seperti dia melihat istrinya dengan mata dia gitu loh. Makanya pakai yaro, pakai narullah. Jadi mereka ingin melihat Tuhan dengan matanya. Sudah diberi penjelasan melihat Tuhan itu tidak dengan mata. Inah la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu lati fi sudur. Untuk melihat Tuhan itu tidak dengan matamu, tidak dengan absormu, tidak dengan otakmu, tapi dengan mata hatimu, rasa yang berada di dalam dada. Makanya ayat Al-Hajj 46 ini dibuka afalam yasiruna fil ard. Seseorang tampak di dunia tapi berhenti rasane tidak berjalan, nek rasane mati. Afalam yasir tidak berjalan sama sekali. Afalam yasiruna fil ard. Jadi digane perjalanan itu pakai rasa karena memang faktane rasa itu nek mati berarti dia nggak berjalan. Fatakun alam kulub awadzun yasma'unya biha. Jadi untuk melihat Tuhan bukan dengan mata ainun yaro, bukan mata, juga bukan dengan melihat Tuhan dengan absor, dengan otak, tapi dengan walakin ta'mal qulub lati fi sudur, tapi dengan mata hati yang berada di dalam dada. Makanya pada saat umatnya Nabi Musa meminta untuk dapat melihat Tuhan dengan yaro, dengan meripat, narallah, kami melihat Allah, berikan kami, seakan percaya. Ya nggak bisa, tangeh lamun wong melihat air aja kita dengan moto itu ngapusi. Permintaan yang ngawur itu permintaan nganggu pokok gitu. Dan juga jamaah kan ada yang tanya, saat ditanya kebingungan ya saat di surat Al-Baqarah itu kan umatnya Nabi Musa nggak bisa melihat Tuhan. Loh kok sekarang ada ayatnya syahidallah annahu la ilaha illallah kan okah banget. Tapi kan juga ada solusinya. Di Quran kan juga ada solusinya. Dengan mata hati yang berada di dalam dada. Gampangane wong kene rasane mati di dunya wis kayak robek, enggak gue hilang sebagainya. Oke, gitu. Kenapa ada goro-goro huru hara? Saat ajaran ini oleh Allah digendaki untuk ditampakkan, bukan masalah syariatnya, kenceng-kencengan syariat, dodo bla 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 bla. Itu iya sih, tapi itu kan disertainya yang pokok. Karena syariat itu bohong. Jika kehidupan sosialnya rusak, itu syariat itu bohong. Karena syariat itu intinya adalah bagusnya tatanan sosial. Tapi ojo ngentengke engko salat terus mbok entengke. Sing penting aku apik karo wong kono-kono, salat gak salat gak popong yo enggak begitu maknanya gitu ya. Saya hanya memberikan refleksi syariat yang baik, pasti sholatnya baik, berarti refleksi sosial masyarakatnya baik. Jadi tentang hilangnya, tentang tauhid, hilangnya tentang kemakrifatan, kecuali definisi hasil kesepakatan, hilangnya selama ini otoritas. Makanya orang menunggu Imam Mahdi Satropi Ningit, karena pada dasarnya kalau diungkap secara diulik, itu sing wenang, itu sing hak sopotor. Di ayatnya kan juga terungkap kan, mereka meminta didatangkan Rasul ada di antara mereka supaya mereka dapat petunjuk seperti orang-orang di masa lalu yang ada Rasul di antara mereka. Tapi setelah yang hak didatangkan, maka tidak hanya sekedar diabaikan, diolok
Allah, kan gitu ayatnya, selalu begitu, terulang. Karena ini proyek Tuhan, ketoknya kalau ini memang benar, makanya bibit-bibit iri dengki, bibit-bibit yang akan menjadikan ajaran itu rusak, koyoke kok arepe dintekne ta koyoke. Jadi bukan sekedar karena banyak kalau di media-media itu banyak bencana, ayo do tobat, ayo dikonakakan maksiat. Ini bukan sekedar itu, ini sudah pada titik level di kehendaknya Allah. Ajaran tauhid mengenal Tuhan itu untuk menjadi bagian dari tatanan kehidupan supaya manusia tertata hidupnya. Saat di dalam dadanya ada kehadiran Tuhan, menjalankan amanah noto negoro itu menjadi konkret, menjadi jelas, menjadi sesuatu yang bisa direfleksikan untuk mewujudkan adil dan makmur jika orientasi batin telah ada di dalam sistem kehidupan batin kita, sehingga kehidupan yang lahir digerakkan oleh sistem kehidupan yang batin.